Nabi SAW meninggal umur 63 tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah. Ini Rasulullah meninggal. Arwa itu meninggal tahun 15 Hijriah. Tahun 15 Hijriah. Tahun 15 Hijriah berarti selang antara 4 tahun ya, meninggalnya Arwa dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Duluan Rasulullah SAW. Nah, cuma tidak diketahui berapa umur Arwa. Kalau Rasulullah umurnya 63, Arwa ini umurnya berapa? Tapi paling tidak kita bisa bayangkan pautan antara umur Arwa dengan Rasulullah itu tidak begitu jauh, meskipun posisinya adalah antara bibi dengan keponakan ya. Kenapa bisa demikian? Kita bisa bayangkan ketika seorang memiliki banyak istri ya. Kemudian ada istri pertama, lahir anak A, B, C, D ya, kemudian sampai nanti umurnya yang sudah tua masih menikah lagi dengan yang muda, kemudian lahir anak ya. Anak yang berikutnya itu meskipun statusnya anak itu sudah seumur, bisa juga seumur dengan cucunya ya. Muhammad SAW adalah cucunya Abdul Muttalib, tapi bisa jadi seumuran dengan bibinya, dengan Arwa misalnya, bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Buktinya umur meninggalnya saja duluan Nabi ya. Kalau sama-sama tahun lahirnya, Arwa berarti meninggal umur 60 berapa tambah 5 68-an 68-an, itu kan udah cukup tua. Kalaulah misalnya selisih 10 tahun, berarti Arwa punya umur sekitar 78. Itu kan jarang umur-umur segitu ya. Berarti jarak umur antara Arwa dengan Nabi SAW kelihatannya tidak terlalu jauh. Dan ini pernah hidup bersama, berarti masa kecilnya. Karena Rasulullah SAW pernah diasuh langsung hidup satu rumah dengan kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Nah, setelah itu kakeknya meninggal, berikutnya beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ada beberapa nama disebutkan dalam sejarah merupakan anak daripada Abdul Muttalib. Ini mungkin versi yang paling lengkap ya. Paman Nabi itu ada yang menyebutkan sampai 11 pamannya Nabi. Jadi yang anaknya Abdul Muttalib yang laki-laki. Ada yang menyebutkan 9, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11 ya. Nah, yang perselisihan seperti ini sangat mungkin. Karena apa? Penyelusuran akan jejak sejarah sebelum Nabi SAW ya. Termasuk ibunya siapa itu susah untuk didapatkan dalam catatan-catatan sejarah. Ibunya Arwa itu siapa itu susah didapatkan ya, tapi kalau bapaknya jelas Abdul Muttalib, itu paman beliau. Kemudian nanti ada bibi-bibi beliau ya. Bibi beliau yang orang umum kenal satu, namanya Sofiyah. Nah, ternyata beliau itu mempunyai bibi sampai 6 ya. Bibinya Rasulullah itu sampai 6. Yang pertama Sofiyah. Sofiyah ini semua ahli sejarah sepakat bahwa beliau masuk Islam. Bibi Nabi yang masuk Islam ya, disepakati adalah Sofiyah ya. Salah satu penulis sirah terkenal yaitu Ibnu Ishaq, beliau sampai mengatakan tidak ada di antara bibi-bibi Nabi yang masuk Islam kecuali Sofiyah. Itu kata Ibnu Ishaq ya, berarti mengetahui ada beberapa bibi, tetapi yang masuk Islam cuma satu, yaitu Sofiyah. Ini kata Ibnu Ishaq, salah satu tokoh ahli sejarah Islam ya. Nah, kemudian
Bibi-bibi yang lain bagaimana? Bibi yang lain ada Arwa, ada Atikah, ya, ada Atikah. Kemudian ada Al-Bayda atau Ummu Hakim, ada Barrah, ada Umaymah. Nah, itu ada 6. Yang 3 terakhir itu semua sepakat mereka tidak atau belum masuk Islam. Ya, Al-Bayda, Al-Barrah, kemudian Umaymah. Itu semua ahli sejarah sepakat mereka tidak masuk Islam atau meninggal sebelum bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada 2 yang ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan masuk Islam, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang benar adalah masuk Islam. Siapakah 2 itu? Yang pertama adalah Arwa, yang kedua adalah Atikah. Nah, 2 orang ini masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Ada jejak-jejaknya, ada kisah-kisahnya. Disebutkan oleh Ibnul Athir misalkan, ya, dalam Usdul Ghabah, ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, ya. Disebutkan juga oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Ini tentang sepenggal kisah. Kisahnya tidak banyak, ya, kisah tentang Arwa itu tidak banyak, ya, tapi ada kisah beliau dan menunjukkan beliau telah masuk Islam, ya. Kalau Ibnu Ishaq mengatakan tidak ada masuk Islam kecuali Sofiyah, yaitu sepemahaman beliau, ya. Ternyata ada data-data lain menunjukkan bahwa ada Arwa, ada Atikah yang juga masuk Islam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nama misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu siapa? Utsman bin Affan khalifah yang ketiga Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Beliau menikah dengan Ruqayyah, menikah dengan Ummu Kulthum, sehingga beliau mendapatkan gelar Dzun-Nurain, yang memiliki 2 cahaya, 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mengenal Utsman adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan kerabatan enggak antara Utsman dengan Nabi? Selain hubungan pernikahan, ya, sebagai menantu. Secara nasab, adakah hubungan antara Utsman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada apa tidak? Selama ini kita tidak mengenalnya. Ternyata hubungan antara Utsman dengan Nabi sangat dekat, ya, secara nasab. Ya. Secara nasab. Jadi, Utsman punya ibu namanya Arwa, tapi bukan Arwa yang ini, ya. Kemudian ibunya Arwa namanya adalah Al-Baydah, Ummu Hakim. Al-Baydah adalah anaknya Abdul Muttalib. Nah, tadi kan ada 6 nama itu bibinya Nabi. Ada Sofiyah, ada Arwa, ada Atikah, ada Baydah, ada Barrah, ada Umaymah, ya. Nah, yang keempat itu Al-Baydah. Nah, Al-Baydah itu punya anak namanya siapa? Arwa. Arwa punya anak namanya siapa? Utsman bin Affan, ya. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah, ya. Itu selevel dengan Baydah. Kemudian Baydah punya anak namanya Arwa, Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Arwa siapanya? Sepupu, ya. Kemudian Utsman bin Affan anaknya Arwa, berarti Utsman bin Affan adalah anaknya sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada hubungan yang sangat dekat, ya. Jadi ya karena mereka rata-rata ya menikah dengan itu gitu, ya, sehingga
di antara orang-orang dekat Nabi SAW, terutama yang di Mekah itu, rata-rata masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ifatifillah hasanallahu wa yakum ajma'in. Ya. Arwa disebutkan bersaudara dengan Abu Lahab, sedangkan Sofiyah itu bersaudara dengan Hamzah. Jadi kelihatannya bapaknya sama, Abdul Muthalib, tapi ibunya berbeda. Ya. Sofiyah dengan Hamzah itu satu ayah satu ibu. Dengan Arwa beda ibu, satu ayah masih tapi beda ibu. Nah, kalau Arwa itu saudara seibunya, seayah dan seibu adalah dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Siapa Uzza? Uzza itu berhala besar, ya, yang diagung-agungkan oleh orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah Uzza. Jadi mengasih nama Abdul Uzza itu seperti ngasih nama Abdullah, ya. Tapi ini jelas nama syirik, ya. Nama syirik, hambanya Uzza. Tapi bagi mereka merupakan kebanggaan, ya, karena mereka mendewa-dewakan atau menuhankan Lata, Uzza, Manat, Hubal, seperti itu. Jadi nama-nama Abdul Uzza itu banyak dijumpai, termasuk juga Abdul Syams, ya, hambanya matahari. Ini nama asli Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, ini Abu Lahab, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat cinta kepada Nabi, ya, sangat cinta. Apalagi Nabi lahir dalam keadaan tidak berayah, ayahnya sudah meninggal duluan. Jadi kasih sayang beliau, saat kebahagiaan Abu Lahab saat mendengar Abdullah, ya, anaknya dari Aminah itu lahir, kemudian nanti diberi nama Muhammad, sangat senang sekali. Saking senangnya, budaknya itu dibebaskan, ya, Suwaibah, untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab ini pula yang meminta untuk merawat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kakek atau sang ayah itu Abdul Muthalib meninggal. Sudah sama saya saja, kalau sama Abu Thalib kan miskin, anaknya akeh, nanti kurang makan dan lain-lain. Sudah sama saya saja. Ini tentang Abu Lahab, ya. Setelah Nabi SAW dewasa, kemudian menikah, kemudian Nabi punya anak, Rasulullah SAW besanan, ya, sama Abu Lahab, ya. Anaknya Nabi nanti dinikahi oleh anaknya Abu Lahab, ya. Ruqayyah, Ummu Kulthum itu dinikahi oleh anak-anaknya Abu Lahab, besanan, ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Kemudian yang paling pertama melawan adalah Abu Lahab, ya. Sampai akhirnya terjadi perceraian juga. Udah, anak-anaknya Muhammad kembalikan, kalian nggak boleh, ya, berumah lagi atau rumah tangga lagi dengan anak-anaknya Muhammad, dicerai, ya, pertak, ya. Ini yang disebutkan memusuhi paman Nabi, memusuhi Nabi, ya, Abu Lahab. Yang lain tidak disebutkan berarti itu. Abbas masuk Islam, Abu Thalib meskipun tidak masuk Islam sangat membantu Nabi. Kemudian bibi-bibinya ini juga termasuk yang mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, vonis sudah jatuh kepada Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. 10 tahun sejak ayat itu turun, Abu Lahab itu masih hidup, tapi tidak pernah membuat Abu Lahab berpikir sesaat pun untuk masuk Islam sampai akhirnya mati. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an tidak pernah salah.
Kalau Abu Lahab kemudian pikir-pikir masuk Islam, Al-Qur'annya jadi harus diralat itu kan, karena sudah vonis tabat yada. Ternyata Abu Lahab sampai akhir hayatnya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saudara daripada Arwa, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdul Uzza, kenapa lebih terkenal dengan Abu Lahab? Digelari Abu Lahab. Lahab itu apa ya namanya? Kalau api itu ya meletup-letup besar gitu. Maksudnya cahaya ya, bercahaya. Jadi Abu Lahab itu orangnya sangat-sangat tampan. Ya. Wajahnya putih, kemerah-merahan. Disebutkan rambutnya itu hitam, panjang. Pokoknya cakep sekali. Tapi kalah tampan dengan Abdullah itu. Yang paling cakep adalah Abdullah. Nah, kekurangan Abu Lahab satu, matanya. Disebutkan matanya agak juling. Tapi secara performa ya tampan sekali. Ada cacat sedikit di matanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang Abu Lahab, saudaranya Arwa. Nah, sekarang kepada Arwa sendiri. Secara nasab berarti beliau memiliki nasab yang sangat tinggi. Karena anak daripada seorang tokoh Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib itu tokoh agama, tokoh adat ya, juga pemimpin. Sampai agama itu dinisbatkan kepada beliau. Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Kayak gitu. Beliau orangnya bersahaja tetapi sangat-sangat berwibawa. Anak-anaknya semua sangat hormat ya. Sampai-sampai anak-anak itu tidak ada yang berani duduk di kursi khusus bagi ayahnya ya. Beliau punya kursi ya, kursi kebesaran ya. Anak-anaknya nggak ada yang berani mendekat. Sampai seperti itu ta'zim anak-anak pada beliau. Justru pernah Muhammad SAW saat kecil itu duduk di kursinya sang kakek. Paman-paman yang lain segera menghalangi, jangan di situ, ya, nggak sopan. Ya. Ini khusus untuk mbah ya, untuk eyang kakung. Tapi Abdul Muthalib melihat itu, udah biarkan, ya, biarkan dia duduk di situ. Karena saya melihat anak ini akan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nantinya. Ini namanya firasat, ya. Firasat seorang yang sangat ya tajam ya, biasanya pemimpin-pemimpin itu mempunyai firasat-firasat yang sangat tajam. Orang-orang soleh ya, orang-orang yang zuhud biasanya firasatnya sangat tajam. Kalau orang Jawa bilang itu mateng tapane gitu ya, atau mateng puasane, itu biasanya firasatnya tajam. Biarkan dia, saya melihat dia akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan ternyata benar, beliau menjadi orang yang paling mulia ya, paling berpengaruh yang ada di bumi ini. Nah, ini Arwa keturunan dari orang seperti ini. Berarti secara nasab sangat-sangat luar biasa. Jadi dari jalur ayah ya. Dari jalur ibu juga termasuk yang tinggi nasabnya, Fatimah binti Amr bin A'id al-Makhzumiyah. Nah, dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu salah satu trah tinggi ya, selain Quraisy ya, yang ada di Arab. Ini Bani Makhzum, karena Bani Makhzum itu pernah menguasai Mekah yang paling lama ya, tidak paling lama, yang paling lama nanti Bani Jurhum sekitar 21 abad ya. Makhzum itu setelahnya ya, setelah dari Jurhum ya. Itu dikuasai oleh orang-orang Bani Makhzum. Nah, kemudian kembali lagi kepada orang-orang Quraisy. Jadi trah Makhzumiyah juga trah bangsawan yang cukup berpengaruh atau sangat berpengaruh. Ini dari pernikahan antara Abdul Muttalib dengan Fatimah ya, al-Makhzumiyah, lahir
seorang putri, nanti ada Arwa, kemudian putranya nanti ada Abu Lahab, ya, orang-orang yang sangat berpengaruh. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat berakal, aqilah, ide-idenya cemerlang, tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Jadi kalau sudah berpendapat itu pendapatnya kokoh, tidak tergesa-gesa. Kemudian juga beliau orang yang pinter. Kalau yang lain-lain itu tidak bisa baca tulis, ya, ummi, kelihatannya ini termasuk orang yang bisa baca tulis dan pandai bersyair. Pandai bersyair. Ini Arwa. Ya, meskipun seorang perempuan, nah cuma karena keterbatasan emansipasi, ya, perempuan, ya, saat itu, karena perempuan di zaman itu bahkan dianggap sebagai sampah gitu, ya. Kalau ada orang punya anak ternyata lahir perempuan, ya, maka mereka akan sangat kecewa, mereka sedih, mereka malu, mereka dalam kebingungan antara membiarkan hidup, merawat dengan resiko aib, ya, atau kalau sampai tega mereka akan membunuhnya hidup-hidup, ya, menguburnya hidup-hidup. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu, ya, masa-masa jahiliyah. Abdul Muthalib sampai punya anak 6, semuanya dibiarkan hidup. Tapi di saat orang-orang dalam kondisi perempuan itu adalah makhluk yang dihinakan, sehingga bagaimanapun juga kiprah atau peran daripada Arwa ini tidak bisa maksimal, ya, berpengaruh atau memberikan pengaruh pada masyarakat saat itu, ya, karena peran seorang perempuan sangat dibatasi. Islam nanti datang, Islam mengangkat derajat perempuan yang awalnya tidak dapat hak waris, kemudian mendapat hak waris, meskipun separuh, alhamdulillah dapat. Tadinya tidak ada, bahkan bisa menjadi barang warisan itu perempuan. Kemudian mendapatkan mahar, wa atun nisa shadaqatuhunna nihlah, ya. Diberikanlah kepada perempuan-perempuan mahar-mahar mereka sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dapat mahar. Kemudian wanita dimuliakan juga dengan diangkatnya beban dari nafkah. Ya, perempuan itu tidak ada beban baginya untuk memberi nafkah, meskipun dia kaya, dia punya usaha, tetap dia tidak wajib menafkahi dirinya, menafkahi anaknya, menafkahi suami, tidak ada kewajiban. Yang punya kewajiban menafkahi adalah laki-laki. Jadi seorang suami meskipun istrinya kaya, dia tetap punya kewajiban untuk memberikan jatah pada sang istri, jatah makannya, jatah pakaiannya, ya, kecuali istrinya, udahlah saya bisa mandiri, yang jenengan buat jenengan saja, ya, saya makan cari sendiri, saya beli pakaian sendiri. Kalau sudah seperti itu nggak masalah, ya. Atau bahkan suaminya kekurangan dibantu sama istrinya, boleh, tapi sifatnya bukan kewajiban, ya. Itu kebaikan yang dilakukan oleh istri untuk suaminya. Sehingga kalau ada istri kaya bayar zakat, suami bisa menjadi mustahiq, ya. Suami bisa menjadi penerima zakat. Tapi tidak terbalik. Kalau suami memberikan zakatnya untuk istri, maka tidak sah, ya, tidak boleh. Kenapa? Istri sudah menjadi tanggungannya. Kalau diberi zakat nanti tanggungannya jadi keenakan dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang kepribadian daripada Arwa, seorang wanita yang sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya keturunan dari Quraisy, keturunan dari Bani Mahzum. Beliau hidup dalam didikan sang ayah,
orang yang sangat berpengaruh tadi. Pernah disebutkan tentang Abdul Muttalib ya. Betapa berwibawanya beliau, tadi anak-anaknya tidak ada yang berani duduk di kursinya. Saat pertemuan khusus dengan Abrohah ya. Abrohah kan raja ya, raja di Yaman. Ketika Abrohah datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, penanggung jawab atas keamanan Ka'bah adalah Abdul Muttalib. Tapi beliau bukan raja yang mempunyai pasukan khusus untuk melawan. Kemudian beliau memerintahkan orang-orang untuk menyingkir ke gunung-gunung. Bagaimana dengan Ka'bah itu sendiri yang mau dihancurkan? Beliau pasrahkan kepada pemiliknya. Inni ana rabbul ibil walil baiti rabban sayahmih. Saya hanya menguasai onta-onta ini, saya pemilik onta-onta ini. Sedangkan Al-Ka'bah Baitullah itu dimiliki oleh pemiliknya yang akan melindunginya. Ini jadi orang-orang suruh menyingkir. Kemudian Abdul Muttalib karena unta-untanya dirampas ya oleh Abrohah, dia datang menemui Abrohah. Nah, saat bertemu ini Abrohah duduk di lantai biasa. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Dia sendirian, dia tidak punya kekuatan saat itu. Sedangkan Abrohah punya kekuatan. Mestinya Abrohah tetap duduk di singgasananya mestinya. Ya. Tetapi Abrohah tidak kuasa ya, untuk tetap duduk di kursinya. Dia turun dari kursinya, duduk ya sama rendah dengan Abdul Muttalib. Tidak kuasa untuk duduk di atasnya Abdul Muttalib. Ini menunjukkan kewibawaan yang sangat besar bagi Abdul Muttalib. Nah, dia mengatakan, ada apa kepentingan Anda, saya mau menghancurkan ini dan lain-lain. Intinya ya silahkan ya, saya tidak bisa menghalangi, tapi rumah itu ada pemiliknya yang akan menjaganya ya. Saya cuma butuh untuk meminta unta-unta saya dikembalikan ya. Dan ternyata benar, ketika Abrohah hendak menghancurkan Ka'bah, Allah langsung turun ya untuk melindunginya, dan akhirnya semua pasukan Abrohah itu tewas. Ya, kembali pada Abdul Muttalib ya. Kemudian dialah yang mendidik Arwa, salah satu putrinya, sehingga menjadi seorang perempuan yang tumbuh tidak sekedar perempuan tapi bisa mengalahkan bahkan laki-laki pun bisa terkalahkan oleh beliau ya. Nah, pernikahan Arwa dengan Umair bin Wahab ya, Al-Mahzumi dikaruniai seorang putra ya. Namanya adalah Tulaib. Kemudian Tulaib ini lahir tidak ketemu bapaknya. Umair meninggal atau meninggal saat kecil. Berarti Tulaib ini murni dididik oleh Arwa ya. Tulaib ya, Ibn Umair, ibunya adalah Arwa ya. Yang mendidik Tulaib. Nanti bagaimana Tulaib menjadi orang yang sangat berpengaruh juga di zaman awal-awal dakwah Nabi SAW. Itu hasil didikan daripada seorang ibu dengan apa? Dia single parent gitu ya. Mendidik seorang diri, tapi lahir anak luar biasa, Tulaib itu. Nah, nanti Arwa menikah lagi dengan Artah bin Syarahbil Al-Mahzumi. Ini juga dari orang-orang penting ya. Kemudian mendapatkan seorang putri, namanya adalah Fatimah. Jadi nama Fatimah itu nama pasaran dari dulu-dulu
Zaman jahiliyah sudah ada nama Fatimah itu ya. Ini Arwa mempunyai 2 orang anak, ada Tulaib, kemudian ada Fatimah dari 2 suami yang berbeda. Bagaimana didikan Arwa? Lahirlah seorang yang bernama Tulaib. Seperti apa sirah Tulaib ya, sehingga kita bisa mengenal bagaimana Arwa ya. Disebutkan waqad aslama Tulaib ibn Umair fi Daril Arqam. Tulaib ini anak muda kecil ya, di antara anak-anak muda yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi SAW. Rasulullah SAW dakwah dengan beberapa marhalah. Pertama marhalah Siriyah, dakwah Siriyah selama sekitar 3 tahun. Rasulullah datangi orang-orang yang mungkin menerima dakwahnya ya. Masuk Islamlah istrinya, masuk Islamlah Ali, kemudian masuk Islamlah siapa? Mantan budaknya Zaid. Kemudian masuk Islam saudara karibnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar langsung juga dakwah, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf ya, ada Tolha ya, masuk Islam lewat Abu Bakar. Nah, terus satu persatu tambah ya. Kemudian dididiklah mereka di sebuah bukit ya, dekat dengan Sofa. Jadi Sofa dengan Marwah itu dulunya bukit gitu kan. Ya sekarang sudah bangunan semua, bahkan ada gedung khusus ya, kalau sa'i itu di bawah gedung gitu kan. Itu Sofa Marwah. Nah, di sana ada rumah, namanya rumahnya Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi. Disitulah Rasulullah SAW mendidik sahabat-sahabat yang jumlahnya masih sangat sedikit ya untuk masuk Islam. Nah, di situ nanti ada masuk Islam Umar ibnul Khattab. Di situ juga nanti masuk Islam Hamzah ya. Nah, ketika Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, baru kemudian mereka berani keluar dan beralihlah dari fase dakwah Siriyah kepada dakwah Jahriyah. Nah, sudah ada 2 tokoh ya, jawara Mekah, jawara Quraisy, Umar bin Khattab, kemudian Hamzah. Sehingga orang-orang pun sudah cukup segan untuk mengganggu Nabi SAW dengan hadirnya 2 orang ini. Nah, Tulaib ini masuk Islam di waktu itu, waktu dakwah Siriyah. Beliau masuk Islam di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, anaknya Arwa. Waqad aslama Tulaib ibn Umair fi Daril Arqam thumma dakhala faharaja ala ummihi wa hiya Arwa binti Abdul Muttalib faqala. Setelah menyatakan syahadat keislamannya pada Nabi, kemudian dia pulang kembali ke rumahnya, kemudian dia menemui ibunya. Dia mengatakan pada ibunya begini, tabi'tu Muhammadan wa aslamtu lillahi rabbil alamin jalla dzikruhu. Wahai ibu, saya sudah masuk Islam, saya sudah menjadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sudah bersahadat ya. Apa komentar sang ibu? Nih, komentar sang ibu bagaimana? Apakah sang ibu marah? Sang ibu kecewa? Sang ibu mengatakan jangan ya, jangan ikuti dia, bahaya ya. Kamu telah mengkhianati leluhurmu misalnya. Pokoknya kalau kamu tetap ikut Muhammad, saya tidak lagi menganggapmu sebagai anak misalnya. Apakah seperti itu? Ini pernah ada ibu yang kayak gitu kan? Ibunya siapa? Umair misalnya ya.
Saat masuk Islam, ibunya seperti itu, ngancam bahkan mogok makan. Pokoknya kalau kamu tetap ikut Muhammad, ibu biar mati saja, ibu nggak mau makan. Kalau kamu memang sayang ibu, kamu harus keluar dari agama Muhammad biar ibu ini mau makan lagi, ibu masih bisa sehat. Kayak gitu ada. Nah, ternyata Arwa saat itu memang belum masuk Islam, ya, belum masuk Islam. Tapi dia simpati pada dakwah Nabi SAW. Beliau termasuk yang mendukung, sebagaimana Abu Thalib, dia tidak masuk Islam, ya, tapi mendukung dakwah Nabi SAW. Dan beliau mengakui dalam hati kecilnya, wa inna khairuddin ladina Muhammad SAW, sebaik-baik agama adalah agama Muhammad. Ini kata Abdul Muthalib, laulal malamata. Nah ini, jadi yang beliau khawatirkan adalah cemoohan dari kaumnya. Wah, dasar pelin-pelan, tidak hormat sama leluhur, itu yang ditakuti, ya. Sehingga sampai mati belum kunjung bersyahadat. Tapi secara hati kecil Abu Thalib mengakui bahwa yang dibawa oleh Nabi adalah sebaik-baik agama. Ini Arwa demikian. Beliau belum masuk Islam tapi sudah menerima, ya, sudah melihat kebaikan dengan akal cerdasnya tadi, ya. Dia sudah menilai bahwa yang disampaikan oleh Muhammad adalah sebuah kebaikan. Sehingga beliau berkomentar, faqalat ummuhu inna ahaqqa man wazarta wa man adatta ibn Khalik. Kamu benar anakku, orang yang paling berhak untuk didukung, untuk dibela, untuk dikuatkan adalah anak dari pamanmu, ya. Pamannya siapa? Pamannya Tulaib siapa? Abdullah, ya, Abdullah itu pamannya Tulaib. Anaknya siapa? Muhammad. Berarti antara Tulaib dengan Nabi apaan? Sepupuan, ya. Itu orang yang paling pantas untuk kamu bela, ya. Anak pamanmu itu. Ibu setuju, ya, kamu masuk Islam, kamu bela beliau. Ifati fillah azanallahu wa iyyakum ajma'in, ya. Ini seorang ibu yang luar biasa. Tentu tidak hanya dalam masalah-masalah din, masalah-masalah masuk Islam atau tidak, ya. Nanti dalam Islam sendiri banyak amal-amal, ya. Orang tua yang baik, dia harus memberikan dukungan, motivasi ketika ada anak-anaknya yang ingin baik, ya. Ibu, bapak, saya pengen belajar ke Madinah misalnya, saya ingin belajar ke Mesir, ke Yaman, ya, ke Yordan misalnya. Seorang ayah atau orang tua yang baik dukung, ya. Udah bagus itu, gitu. Jangan aja tuh kene be anak, gitu, ya. Dia harus dukung, ya. Kalau saya masih muda seperti kamu, saya juga ingin melakukan hal yang sama. Saya pengen terbang, ya, untuk mencari ilmu ke sana ke sini. Udah lakukan. Soal uang udah nanti urusan orang tua, ya, soal biaya urusan orang tua. Nah, kan bagus, ya. Ada anaknya yang tadinya masih jilbabnya biasa, saya pengen jilbab yang lebih syar'i, dukung, gitu, ya. Mungkin ada yang pengen pakai cadar, ya, bagus kan? Ini jangan digembosi, ya. Untuk kebaikan-kebaikan orang tua harus mendukung. Ini Arwa memberikan dukungan secara penuh pada anaknya. Wallahi law kunna naqtiru ala ma yaqtiru alaihi ar-rijal lattaba'nahu waladabnahu anhu. Qala faqultu ya ummah wa ma yamna'uka an tuslimi wa tattabi'ihi faqad aslama ahuka Hamzah. Nah, Tulaib di sini bermain apa? Dakwah, mendakwah ibunya yang belum masuk Islam memang, ya. Ibunya mengatakan, aku nek wong lanang sih, ya, kayak kamu juga, gitu. Saya akan ikut, ya, saya dukung Muhammad, ya. Tapi saya perempuan,
gerak saya terbatas. Ya. Nah di sini ada dialog yang sangat dekat ya, dari hati ke hati antara seorang anak dengan ibunya. Wahai ibu, apa sih yang menghalangi ibu untuk masuk Islam? Ya. Paman Hamzah itu ya, saudara ibu sudah masuk Islam loh gitu. Berarti ini sudah ada berita bahwa Hamzah sudah masuk Islam. Ya. Dikatakan seperti itu. Tidak ada yang menghalangi ibu untuk masuk Islam. Paman juga sudah masuk Islam ya, saudara ibu yaitu Hamzah sudah masuk Islam. Faqalat andur ma yasna'u ihwati tsumma akunu ihdahunna. Ini terlihat bagaimana Arwa bukan orang yang terburu-buru. Ya sudah aku masuk Islam. Tidak terburu-buru, tapi dia tetap ada pertimbangan-pertimbangan biar ketika menentukan sesuatu maka keputusan itu menjadi keputusan yang tetap ya, tidak terombang-ambing ya. Udah, nah, gini aja. Saya akan coba bicara dengan saudara-saudara saya. Ya, saudara-saudarinya banyak, ada Sofia, ada Hamzah, ada yang lain-lain ya. Saya sampaikan masalah ini, nah nanti keputusannya saya termasuk bagian daripada yang mereka ambil ya. Ini ya, ini menunjukkan orang yang tenang, orang yang tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi, dipikir dulu sehingga keputusannya nanti keputusan yang kokoh ya, tidak mudah berubah-ubah ya. Qala qultu as'aluki billah illa ataitihi fasallamti alaihi wa sadaqtihi wa syahidti alla ilaha illallah. Qalat fa inni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah alaihi salam. Nah akhirnya nanti setelah mempertimbangkan semuanya, kemudian sang anak pun terus ya untuk menguatkan yang saya penginkan, yang saya inginkan wahai ibu adalah engkau mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Engkau bersyahadat, engkau membenarkannya ya. Engkau masuk Islam. Dan akhirnya pun beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyatakan masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah alaihi wasallam. Insyaallah ya. Kebaikan bagi Tulaib yang telah membujuk, telah berusaha memberikan jalan hidayah bagi sang ibu dan akhirnya berhasil. Ibunya dengan mantap masuk Islam. Jadi semangat dakwah ya dari seorang anak untuk orang tuanya. Ini harus ditiru juga. Ya, ketika kita mendapati orang tua kita masih banyak amaliyah-amaliyah yang tidak sesuai dengan Islam, ya kita satu persatu kita dekati, kita dakwahkan pada mereka untuk meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Ada hal-hal yang belum dijalankan, kita sampaikan sampai akhirnya mereka menjalankan. Tadinya tidak berjilbab, sekarang jadi berjilbab. Tadinya mungkin masih apa-apa, ada dukun misalnya, sudah tidak lagi dengan dukun. Nah, ini kebaikan-kebaikan harus kita upayakan sebagai anak untuk orang tua kita. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah dari kita ya kan. Kita dakwah kemana-mana ya, orang lain kita dakwahi, maka orang tua kita jangan sampai dilupakan ya, orang yang paling dekat, paling berjasa bagi kita. Nih, hubungan timbal balik kebaikan seorang anak untuk orang tuanya dan orang tua untuk anak-anaknya. Nih, artinya beliau pun masuk Islam. Wa kanat ba'da ta'addudin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisaniha wa tahuddu ibnaha ala
nusratihi wa bil qiyam bi amrihi. Nah, beliau sudah masuk Islam, berarti beliau menguatkan barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus memotivasi anaknya, udah kamu total membela Muhammad, bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nanti yang akan dilakukan oleh Tulaib. Bagaimana beliau berani ya, terluka, berani dia akhirnya disekap ya, demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Kisah-kisah lain ya terkait dengan Tulaib Apud ataupun dengan Arwa ini ya. Pada suatu hari ada Abu Jahal dan beberapa temannya, wa'adatun min kufar Quraisy, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian menyakiti beliau, menyakiti Nabi. Siapa yang melakukan? Abu Jahal dan sekelompok orang-orang Quraisy lainnya. Hal ini diketahui oleh Tulaib Ibn Umar, anaknya Arwa tadi. Maka beliau segera menyusul Abu Jahal, marani Abu Jahal itu ya. Dia dengar berita bahwa Nabi telah disakiti oleh Abu Jahal ya. Ini seperti Hamzah persis. Hamzah pamannya, paman Nabi, tapi umurnya ya tidak jauh dari umur Nabi SAW. Hamzah seperti itu, mendengar Nabi SAW disakiti oleh Abu Jahal, langsung Abu Hamzah ini mendatangi Abu Jahal, langsung dipukul Abu Jahal bagian kepalanya pakai panah ya, busur panah, terluka. Dan Abu Jahal tidak melawan, tidak mengelak, dia diam karena merasa memang bersalah. Kamu berani menyakiti ponakanku padahal aku sudah seagama dengannya. Nah, itu awal Hamzah masuk Islam. Nah, Tulaib ini sama. Mendengar Abu Jahal menyakiti Nabi, dia datangi Abu Jahal. Dia pukul Abu Jahal sampai terluka di bagian kepalanya. Nah, tapi beda dengan Hamzah. Kalau Hamzah tadi nggak ada berani melawan, kalau Tulaib akhirnya dia dikeroyok ya. Tulaib ini dikeroyok, akhirnya dia ditawan gitu. Kan tidak sekuat Hamzah itu ya. Nah, di situ nanti Abu Lahab berperan ya. Abu Lahab bagaimanapun juga dia kafir seperti Abu Jahal, tapi kan Tulaib ini keponakannya gitu. Bapaknya nggak ada, yang ada cuma maknya ya. Udah, saya turun tangan ya. Abu Lahab datang menemui Abu Jahal. Abu Jahal, itu ponakanku, lepaskan gitu ya. Dilepaskan. Ini jasa Abu Lahab pada Tulaib ya, ponakannya. Ini kan ponakan orang tuanya bareng seayah seibu ya. Dilepaskan, dibawa ke ibunya, ke Arwa ya. Oke, anakmu terus macem-macem gue gawe masalah, bela-bela nih si kayak Muhammad gitu. Kayak gitu ya. Disangkanya Arwa masih kafir, nanti sepaham dengan Abu Lahab, menyalahkan Tulaib ya. Ternyata tidak, ternyata Arwa sudah masuk Islam. Ya wajar kalau dia belani Muhammad ya. Wong Muhammad dalam kebenaran, dia mengikuti Muhammad, mendukung Muhammad. Saya setuju, saya dukung ya. Saya pun sama gitu. Abu Lahab kecewa, dasar ternyata wis pada baik ya karo anaknya. Iya memang seperti itu kok kenyataannya. Jenengan juga ya Mas Abu Lahab, jenengan mestinya mikir gitu ya. Coba perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Muhammad itu. Kalau memang itu kebaikan ya, kalau tidak kita ikuti, kita yang rugi gitu. Kalau memang kejahatan, nanti jelas kok efeknya ya.
dia pasti akan binasa. Ya, kenapa kalau memang baik kita tidak mengikutinya? Ini malah Arwa menasihati kakaknya seperti itu ya. Kakaknya entah adiknya Abu Lahab itu intinya. Ya, saudara. Nah, Abu Lahab cuma ya bagaimanapun juga adiknya ya saudaranya, dia cuma pergi begitu saja. Dia tidak setuju dengan kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Arwa, tapi dia pergi begitu saja. Dan tadi tentang Abu Lahab, sampai mati dia kafir ya. Dan matinya nanti sangat-sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifa fillah sanallahu wa yakum ajmain. Nah, ini sedikit ya